Shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat Esther yang memberikan kesempatan buat saya boleh sharing firman ya. Ini sudah kedua kali dan saya juga baru tiba dari Surabaya, Denpasar, Sydney ya. Capek tapi ya. Tapi kita percaya bahwa ada anugerah yang luar biasa ya. Sehingga kita percaya hari ini pasti ada pesan Tuhan buat jemaat di tempat ini. Amin. Saudara punya semangat? Saya merenung beberapa saat, saya bilang Tuhan saya mau nyampaikan firman tentang apa. Ternyata Tuhan kasih kata jangan takut ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak ketakutan di mana-mana saudara ya. Tadi saya waktu dari Denpasar ke sini banyak orang bahkan ya pakai masker semua ya. Bahkan kalau saudara lihat hari-hari ini di mana di negara-negara yang dulunya seperti Hong Kong, seperti mana hari ini saya dengar banyak perusahaan raksasa yang mulai tutup ya, karena nggak kuat tahan untuk biaya kos terlalu besar, sementara nggak ada turis ya, di mana-mana terjadi kekacauan, orang semua pada panik, takut kemana-mana. Bahkan mama saya kemarin semalam batuk, saya bilang mah nanti kalau sampai di imigrasi jangan batuk, nanti kita nggak boleh masuk ya, karena ketika kita sampai itu ada satu komputer yang ada tulisannya apakah 2 minggu ini pernah ke Cina gitu ya. Kalau sudah pernah ke Cina nggak boleh masuk saudara ya. Jadi mama saya pesan kalau mau batuk ditahan gitu ya, karena kita takut kalau gara-gara mama saya batuk kita nggak jadi masuk, gimana di karantina 2 minggu kan berabe ya. Tapi puji Tuhan mama saya sudah agak enakan ya. Kita percaya bahwa hari ini gini, kenapa saudara dan saya hari ini saya cuma mau buka pikiran saudara yang hari ini sebenarnya rasa takut itu buat saudara dan saya itu alat iblis untuk mengintimidasi kita. Kalau saudara lihat gara-gara virus corona itu di Cina pertobatan itu luar biasa. Orang dengan mudahnya cuma ditelepon via WhatsApp, via telepon, dan mereka diinjili beberapa kata dan mereka terima Yesus. Dan itu luar biasa. Artinya, kalaupun ada keadaan yang buruk yang hari ini saudara dan saya sedang alami, itu pun ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Ya, kita buka bagaimana slide saya, quote saya 3 hal. Kenapa kita hari-hari ini ngalami takut? Ya, karena kita selalu menggunakan masalah itu yang menguasai kita. Kita izinkan masalah yang kendalikan hidup kita. Keuangan kita yang selalu setiap hari membuat kita depresi. Lihat buku rekening koran, depresi. Lihat penghasilan yang menurun, depresi. Sehingga setiap hari hidup saudara hanya dikuasai oleh masalah. Yang kedua, karena kehadiran masalah yang kita lihat. Tiap hari seperti saya, kalau saya bisa hari ini saudara lihat hidup saya penuh sukacita, hidup saya bisa lepas untuk melayani Tuhan. Bukan berarti saya lepas dari masalah. Jujur kalau saudara boleh saya ngomong, hari ini lahiriah saya dibawa Tuhan merosot. Tapi yang membuat target Tuhan berhasil atas hidup saya adalah batinia saya sedang diperbaharui dari hari ke hari. Bukan buat hidup saya, tapi seisi rumah. Bahkan banyak orang yang hari ini batinianya mengalami satu peningkatan ketika mereka melihat proses hidup saya. Dan itu saya berpikir gini, Tuhan, gara-gara mungkin saudara semua sudah tahu apa yang saya alami. Saya sekolah kehidupan bersama Tuhan 10 tahun. Gara-gara suami selingkuh, perbuatan suami yang limited edition itu ternyata berdampak banyak jiwa-jiwa hari ini dimenangkan. Saya sendiri takjub dengan karya Tuhan. Coba kalau tahun kedua, tahun ketiga, ketika suami saya mempunyai anak dengan wanita simpanannya, hari itu saya menyerah. Betapa bodohnya saya. Mungkin tidak ada hari ini yang namanya hidup saya jadi hamba Tuhan. Saya bisa menangkan banyak rumah tangga. Bahkan banyak wanita yang mau menyerah bercerai. Ketika melihat hidup saya, mereka sama-sama bertanding menyelesaikan sampai di garis akhir. Dan saya melihat buah-buahnya luar biasa, Tuhan. Saya sendiri hari ini Tuhan kasih saya kepercayaan itu yang tidak masuk akal.
saya bisa khotbah, saya bisa tulis buku renungan sudah edisi yang ke-40 tanpa sekolah Alkitab, saudara. Saya dipercaya Tuhan hari ini jadi gembala di persekutuan doa wanita 4 kota besar, Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang. Saya sampai bilang ini, Tuhan siapa saya? Tapi ketika saya berjalan maju bercucuran air mata sekalipun, saya nggak punya rasa takut, karena saya tahu siapa yang menyertai saya adalah Tuhan yang tidak terkalahkan oleh kuasa apapun. Dan masalah itu tidak mungkin bisa menghancurkan hidup saudara dan saya. Yang ketiga itu karena masalah segala-galanya. Kalau saudara hari ini berkata, bisa nyanyi kaulah segalanya, tapi begitu keuanganmu digoncang mulai, Tuhan tidak bisa doa, Tuhan tidak mau datang ibadah lagi, nggak mau baca firman, keuanganku bokek, Tuhan. Lagunya bukan Tuhan segalanya, masalahku segalanya. Tunggu Tuhan berkati aku, tunggu Tuhan pulihkan aku, baru aku berkata, Tuhan Engkau baik. Kalau saudara punya pola hidup seperti itu, percayalah saudara tidak akan bisa lihat rencana Tuhan yang besar. Saudara tidak akan pernah dipercaya perkara besar, kejadian hidup yang dahsyat. Saudara perlu tahu, hari-hari ini ketika saya merenung sama Tuhan, Tuhan tuh cuma ingatkan buat saya, dan ini saya sampaikan buat saudara. Ketika Tuhan satu kali setelah saya berdoa, Tuhan bilang gini, ingatkan buat banyak anak-anak Tuhan ketika engkau berkhotbah, bukankah yang di luar semua pemulihan, keuangan, berkat itu sudah ada di dalam kedaulatanku. Artinya semua problem yang di luar, Tuhan bilang gini, tidak perlu takut, karena aku selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu, pasti mendatangkan kebaikan. Seburuk apapun masalah hidup manusia, ketika aku diikut sertakan, gak mungkin hasil akhirnya adalah hancur, tapi selalu arahnya beruntung. Saudara akan dibawa menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Dan kalau saudara lihat, Tuhan bilang gini, aku yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Dan ada lagi ayat yang berkata di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepadaku dan percaya, maka aku akan bertindak. Ketika saya tahu firman Tuhan kasih saya, Tuhan bilang gini, yang bekerja aku, yang bertindak aku, yang berperang aku. Bekerja, bertindak, berperang untuk memperjuangkan masalahmu adalah aku. Dan Tuhan bilang ini, kalau semua itu aku yang lakukan, masih enggak manusia melakukan ketika aku yang bertindak menyelesaikan masalah? Tapi seringkali saudara perlu tahu, yang di luar Tuhan sudah bilang apa ini? Segala sesuatu pasti aku buat indah. Kalau Tuhan yang bekerja, bertindak, dan dia berperang, segala sesuatu pasti dibuat indah. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Allah bukan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan, artinya dipelihara. Bahkan Tuhan bilang ini, kejadian hidupmu dahsyat. Ada perkara besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi seringkali kenapa saudara takut? Yang saudara pikirkan cuma sampah, sampahnya iblis. Sudah dibilang lebih pemenang, saudara pikirnya hancur, masa depan suram. Yang dibilang masa depanmu penuh harapan, bakal segala sesuatu pasti indah. Tapi yang saudara pikirkan apa? Buruk. Yang saudara pikirkan apa? Tuhan, ini sudah akhir dari segala-galanya. Tuhan berkata, aku memelihara. Saudara yang berpikirkan apa? Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan tidak bisa cukupkan kehidupan saudara. Makanya hidup saudara dihabiskan di padang gurun, tidak dapat
dapat sesuatu. Itu yang membuat hari ini, yuk kita buka satu ayat. Bagaimana hari ini kita jadi anak Tuhan. Kalau saudara tahu bagian Tuhan hari ini, walaupun dia tidak terlihat, masalahmu tambah buruk tidak masalah. Tidak ada bukti baik, tidak ada berita baik, bukti 0%. Kalau saudara tanya Bu Eli, selama menjalani proses selama 10 tahun, bukti baiknya berapa? Mungkin 20% saudara. 80% semua buktinya buruk. Tapi ketika Tuhan memberikan saya kekuatan, mau bukti 0% di tanganku, tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya sering ngomong buat jemaat saya, kalau ikut Tuhan proses, jangan fokus sama hasil. Orang yang semakin fokus dengan hasil itu menunjukkan di mata Tuhan kualitas saudara sebagai orang benar semakin rendah, di bawah rata-rata. Kenapa? Karena orang benar itu standarnya iman, berjalan dengan iman. Kalau saudara cuma nuntut Tuhan, mana buktinya Tuhan? Kapan masalahku selesai? Kapan keuanganku diberkati? Kapan aku bisa beli rumah? Itu artinya semakin saudara menuntut hasil, fokus dengan hasil, semakin Tuhan lihat proses hidupmu masih dilanjutkan. Karena pemurnian imannya masih di bawah rata-rata. Orang yang fokus dengan hasil, jangan saudara pikir saudara hebat, walaupun sudah melayani Tuhan puluhan tahun jadi orang Kristen. Kalau cuma fokus dengan hasil, percayalah proses itu masih lama. Karena tujuan Tuhan sebagai orang benar, tanpa iman saudara berdosa, tanpa iman saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita buka 1 Petrus 5 ayat 6. Saya ini kurang tidur ya, tapi saya semangat saudara. Saya ingin saudara dan saya hari-hari ini bangun iman. Gak usah takut, karena ini masa sukar. Saudara harus jalani, enak gak enak, karena pemurnian iman, pemurnian karakter Kristus itu sedang terjadi. Saudara dan saya pilihannya, saudara dan saya dikasihi. Dia gak mau kalau saudara dan saya itu akhirnya dibinasakan di neraka kekal. Dia mau saudara dan saya menikmati semua yang terbaik di surga. Jangan fokus di sini hidup takut terus. Yuk kita baca 1 Petrus 5 ayat 6. 3 hal yang saudara perlu hidupi hari-hari ini di akhir zaman. Oh 7 berikutnya. Yang ke-7, serahkanlah itu. Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Hari ini saudara tidak bisa hidup takut, sementara saudara hidupi dengan kekuatan saudara. Saudara pakai akal pikiran, jangan-jangan ya, kalau ini minus Tuhan, tabunganku minus, bagaimana hidupku di masa yang akan datang? Boro-boro lihat masa depan, lihat 2 tahun lagi aja serem Tuhan. Kekuatan siapa yang bisa membuat saya bertahan seperti saya? Ketika suami saya berselingkuh sampai punya 2 anak. Dan ketika suami saya bilang gini, aku sudah tidak cinta, tidak ada rasa sama kamu, jangan berharap banyak untuk aku bisa kembali sama kamu. Kalau ayat ini tidak muncul saudara, hidup saya terpuruk saudara. Hidup saya cuma lihat hasil dan hasil, makin berdoa, makin beriman, makin parah. Makin berperang. Orang bilang ini, Bu Eli tidak berperang toh. Siapa yang bilang? Saya ajaran semua pendeta sudah saya ikuti. Mulai minyak urapan, mulai anggur perjamuan kudus, sampai seisi rumah saya air aqua saya tetesi darah Yesus. Darah Yesus, supaya suami saya tiap hari minum darah Yesus. Kudus, kudus, suci. Diajari lagi kalau pulang rumah, Bu Eli, begitu sampai di rumah langsung berperang. Ikat. Saya begitu suami saya sampai di rumah, saya langsung berperang. Ikat kakinya supaya tidak pergi Tuhan, ikat. Pergi saudara. Semua cara sudah saya lakukan. Mulai minyak urapan. Tiap kali dia tidur saya bangun tengah malam seperti maling, saya kasih minyak urapan. Saya berharap dia segera kudus,
dia segera suci. Tapi hasilnya nol. Sampai saya ngerti ketika Tuhan berkata, kalau hidupmu tidak pernah menguduskan suamimu, hidupmu kudus terus, engkau hidup dalam kepahitan, engkau hidup dalam kebencian, apa yang kau tabur adalah benih iblis, suamimu tidak akan pernah berubah. Mau diikat, mau dikasih urapan minyak, urapan sampai habis berbotol-botol, sampai engkau habiskan darah Yesus setiap hari, tidak akan pernah berubah. Saya tahu kata kuncinya. Tuhan bilang gini, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kalau kamu nabur perubahan hidup karakter Kristus, ya kau mulai perubahan karakter Kristus. Kalau yang kau tabur karakter iblis, mimpi suamimu berubah walaupun minum darah Yesus setiap hari. Ketika saya berpikir, Tuhan, ini ayat ini membuat saya kuat, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, aku sudah melakukan perubahan hidup. Aku sudah mulai belajar baik sama suamiku. Tapi perubahan masalahku belum terjadi. Tapi aku tahu aku tidak perlu takut. 3 hal enggak. Yang pertama, serahkan. Yang kedua, percaya. Ya, kalau saudara baca ayat ini, serahkan segala kekhawatiran. Itu artinya hari ini saudara dan saya untuk melangkah kehidupan 3 step yang saudara harus lakukan di akhir zaman ini. 3 hal tadi gambarnya sudah benar. Yang pertama adalah serahkanlah sepenuhnya. Saya sudah belajar serah terima suami saya sama Tuhan sepenuhnya. Sejak hari itu saya merasa tenang. Dulu saya nggak merasa tenang. Tiap kali suami saya tidak pulang, otak saya selalu berpikir, Tuhan dia mesra-mesraan, Tuhan tolong saya dia dicuekin Tuhan. Bisa tidur tidak semalam? Kacau balau. Hidup saya hanya hidup merenungi nasib, mengasihi diri sendiri. Saya tidak lihat sesuatu progres bahwa hidup saya bakal dipakai Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang ini, serahkanlah. Sejak Tuhan bilang ini, kalau berserah itu jangan separuh-separuh. Serahkan sepenuhnya. Artinya hari itu Tuhan berikan saya tip. Suamimu sejak kau serahkan kepadaku, hari itu suamimu bagianku, bukan bagianku. Karena aku yang berperang, aku yang akan bertindak, aku yang akan bekerja, mendisiplin suamimu. Pada akhirnya dia pasti berubah. Karena aku tidak akan pernah lalai memperhitungkan jeripayamu di dalam aku. Ketika engkau berjalan maju bercucuran air mata untuk tetap mengampuni, menerima suami yang sudah mengkhianati kamu sampai punya 2 anak, bukan perkara sia-sia. Aku sedang memperhitungkan semua ini sebagai satu benih. Suatu kali engkau pulang, engkau akan bawa berkas-berkas benihmu itu dengan sorak-sorai. Saudara berjalan majunya bercucuran air mata, sakit saudara. Tapi nanti di akhir perjalanan hidup bukan lagi air mata, tapi sorak-sorai. Amin saudara. Amin. Dan serahkan itu sepenuhnya. Hari itu saya tahu bagian Tuhan suami saya. Kalau suami saya dulu pergi, saya punya rasa khawatir. Saya terus WA dia di mana. Ketika saya sudah serahkan, begitu dia izin keluar rumah, saudara tahu mulut saya, kalau dulu masih maki-maki, saya lepas, Immanuel, hati-hati, Tuhan menjaga hidup. Dan di situ kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Sampai suatu kali suami saya tegur hidup saya. Dia bilang gini, kamu jangan berdoa buat saya ya. Mulai hari ini jangan berdoa. Saya tanya, kenapa? Karena makin kamu berdoa, hidup saya makin menderita. Oh, saya makin doakan. Saya makin tahu bahwa kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Daripada saudara merenungi nasib tidak ada kuasa yang keluar, lebih baik jaga hati, berserah penuh, berdoa, ada kuasa yang bekerja luar biasa mengubah melawat suami. Amin. Dan hasilnya hari ini suami saya bisa bertobat, terima Yesus. Walaupun untuk melepaskan perempuan itu yang sudah punya 2 anak, buat hidup saya masih suami saya jatuh bangun.
Setiap kali dia ingat anak, selalu dia balik lagi dengan wanita ini. Tapi saya melihat hari ini suami saya sudah teguh di dalam Yesus. Hari ini dia bisa baca firman, hari ini dia bisa berdoa jam 4 pagi. Buat saya mujizat. Karena selama 15 tahun pernikahan di zona nyaman, saya tidak bisa membuat dia terima Yesus. Tapi hari ini dia yang dukung pelayanan saya sepenuhnya. Dia bangunkan saya 2 rumah doa. Dia support semua pelayanan saya. Itu dahsyat, saudara. Bahkan hari ini dia renovasikan karena tempat ibadah kami sudah tidak cukup. Dia yang punya inisiatif. Saya pikir saya nggak perlu minta uang lagi karena saya merasa masih cukup. Tapi suami saya bisa bilang gini, bongkar, besarkan. Dan saya cari arsitek yang biasa-biasa karena saya pikir buat rumahnya Tuhan aja lah, cuman buat los, gini kasih kursi dan sebagainya. Tapi suami saya bilang gini, buat Tuhan cari arsitek yang termahal. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara lihat semua jeripaya saudara tidak pernah sia-sia. Yang kedua adalah percaya. Ketika saudara daripada khawatir, percaya jauh lebih untung. Khawatir tidak merubah sehasta jalan hidup saudara. Khawatir tidak merubah keadaanmu jadi lebih baik. Tapi ketika engkau percaya bulat, itu yang akan mengubah. Karena Tuhan berkata gini, jadilah menurut iman. Khawatirmu itu tidak akan merubah hidupmu, tapi percayamu itu akan menggeser gunung. Gunung persoalanmu akan berubah jadi gunung berkat, gunung pemulihan. Amin, saudara. Yang ketiga, andalkan Tuhan secara total. Waktu Tuhan berkata gini, serahkan khawatirmu, takutmu kepadaku dan percaya, aku yang akan pelihara. Kalau Tuhan yang pelihara, berarti hidup saudara mengandalkan Tuhan atau mengandalkan hidup saudara? Saudara percaya enggak? Hari ini hidupmu itu bukan kekuatanmu. Kalau tokomu bisa rame, usahamu diberkati, engkau masih sehat, itu bukan karena kepintaranmu, bukan karena kekuatanmu, tapi karena Dia yang pelihara hidupmu. Amin. Amin, saudara. Buat hidup saya seorang ibu rumah tangga, 15 tahun hidup dalam zona nyaman, suami baik. Tapi ketika suami saya selingkuh, saya itu tidak kerja, saudara. Karena dulu diperlakukan kayak princess, ditaruh di sangkar emas. Tidak boleh kerja, disayang-sayang. Pada waktu suami saya jatuh selingkuh, itu baliknya itu seperti ini. Dari orang yang mencintai saya, jadi orang yang enak, saudara. Enak kalau lihat istrinya enak, tidak suka. Bayangkan. Rasa takut gak, saudara? 3 anak, gak kerja. Saya berpikir akan masa depan. Kalau saya berpikir panjang, stres, saudara. Saya bilang, Tuhan, suami saya sudah bilang gak cinta. Sama wanita itu cinta. Suami saya pernah bilang di depan saya, suka gak suka, enak gak enak, kamu harus terima wanita ini. Artinya telan itu pahit sih. Karena dia juga sudah berikan saya 2 anak. Artinya secara tidak langsung suami saya bilang siap dipoligami. Hari itu saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak siap untuk dipoligami. Jujur, saya tidak mau dipoligami, Tuhan. Saya tidak mau hidup saya berbagi karena saya seolah-olah mengizinkan suami saya berzina sampai punya 2 anak. Tapi ketika Tuhan berikan saya kekuatan, bukan karena engkau izinkan poligami. Yang saya lakukan, Tuhan cuma bilang ini, engkau berperang di alam roh. Engkau bukan sepakat dengan kenyataan hidupmu. Hari ini kau dipoligami, tapi apa yang kau lakukan tiap hari itu sudah peperangan untuk menghancurkan kubu-kubu iblis. Orang tidak pernah tahu setiap buka mata apa yang saya lakukan. Saya selalu berkata, saya sepakat dengan firman. Tuhan berkata gini, sepakat aja sama firman, sepakat dengan kebenaranku, karena kebenaran itu akan memerdekakanmu. Kebenaranku akan memulihkan rumah tanggamu. Kebenaranku akan memulihkan suamimu. Setiap kali saya tidak perlu sepakat dengan suami saya yang selingkuh, saudara, sampai punya 2 anak, saya tidak pernah sepakat. Yang saya sepakat dengan firman, setiap hari di alam roh buka mata saya berkata gini, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Allahku datang supaya aku punya kelimpahan hubungan dengan suami saya. Itu yang saya lakukan tiap hari peperangan, saudara. Dan saya tahu
Ketika saya sepakat dengan firman, alam roh sedang berperang. Alam roh sedang berperang membebaskan suami saya. Dan setiap kali suami saya pergi dari rumah, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tahu kakinya mengarah ke jalan yang salah, hari ini di dalam nama Yesus, tarik dengan kuasa-Mu suamiku ke jalan kebenaran. Tanpa saya nyadari, dengan peperangan yang saya lakukan, tiba-tiba suami saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat hidup saya kagum. Orang tanya, Bu Eli, gimana caranya bisa menangkan suami saat berzina? Dulu aja baik-baik, suami yang baik cinta Bu Eli. Gak bisa loh dibawa ke gereja, gak bisa loh dibawa kenal Kristus. Saya sudah berdoa sampai pagi siang malam nginjili dia, karena dia lihat banyak orang Kristen kecewakan hatinya. Tapi gimana hari ini orang tanya, kok bisa orang berzina bisa kenal Kristus dan jadi orang yang hari ini bisa dukung pelayananmu? Itu salah satu rahasia. Karena setiap buka mata, saya selalu sepakat dengan firman. Dan firman itu yang akan berperang buat saya. Saya cukup diam saja dan kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini Tuhan berperang, bukan hanya buat saya dipulihkan, tapi 3 anak saya mengalami pemulihan Tuhan yang secara luar biasa. Orang dunia berkata 3 anak saya akan hancur. Orang berkata masa depan anak saya pasti suram. Karena pada waktu itu anak saya hidup di dalam depresi, saudara. Ketika dia dengar bagaimana papanya punya anak di luar dengan wanita itu, bahkan anaknya satu sekolah, saudara. Saudara bisa bayangin beban mental anak saya. Waktu itu hidup saya benar-benar terpukul, saudara. Ketika saya tahu suami saya masukkan anaknya 2 dari wanita itu satu sekolah sama anak saya pulang nangis, saudara. Dia teriak, dia bilang, Mami, Papa itu kebangetan. Sekolah di Surabaya banyak, kenapa kita harus satu sekolah? Dan semua teman saya mulai bicara kasih. Saudara tahu, bayangkan hati anak saya terluka seperti apa. Tapi satu hal yang membuat mereka hari ini jadi orang yang luar biasa, karena saya tidak pernah berkata buruk tentang papanya. Saya selalu sepakat dengan firman. Apa yang saya gemakan itu yang akan hidup mati saya dikuasai lidah. Saya tetap berkata, dia tetap papa yang baik buat kalian. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percaya semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Dan saya berkata, ampuni papa. Ampuni papa, papa tidak tahu apa yang papa perbuat. Sementara mama dan kamu, anaknya Tuhan, harus tahu apa yang kita perbuat. Jangan sampai kita tidak tahu juga apa yang kita perbuat. Rumah tangga seisi rumah ini pasti hancur. Dan saya bilang sama anak-anak, tetap baik sama papa. Jangan sakit hati sama wanita itu. Jangan sakit hati sama 2 anak yang masuk sekolah. Takut saya, kan anaknya masih kecil. Kalau sakit hati nanti dijegal, dijatuhin di sekolah. Kan kecil, saudara. Tapi hati anak saya luar biasa hari ini. Ketika keteladanan seorang penolong. Saudara tahu, anak saya bisa ngampuni 2 anak itu. Bahkan sebelum mereka sekolah ke Amerika. Tanya mama saya, kalau hari Minggu, sekolah Minggu, anak saya yang gandeng 2 adiknya sekolah Minggu juga. Jalan di mall. Ada acara di sekolah, gandeng adiknya. Naik ke panggung, gak ada rasa malu. Itu karya Tuhan yang dahsyat, saudara. Mereka cuma lihat bagaimana keteladanan saya mengampuni papanya. Mengampuni buat hidup saya tidak gampang. Orang berkata gini, Bu Eli kok bisa? Secara manusia saya tidak bisa, saudara. Tapi ketika Tuhan berkata buat hidup saya gini, engkau itu anakku. Di dalam hidupmu pasti ada DNA-ku, ada benih ilahi. Kalau benih ilahi ada di dalam hidupmu, engkau pasti punya kekuatan untuk mengampuni dan mengasihi. Walaupun berapa kali kau ngampuni tetap disakitin, tapi karena ada DNA-ku, engkau pasti serupa dengan aku. Amin. Tapi kalau saudara sampai hari ini hidup dalam kebencian, khususnya suami istri, kalau bisa nggak ngomong satu tidur sana, satu tidur situ, berarti dua-dua punya DNA-nya iblis. Walaupun saudara melayani sumbang gereja, saudara jadi orang Kristen puluhan tahun, kalau sampai hari ini malam tidur sana, satu tidur sini, tidak saling ngomong, berarti koreksi. Sampai hari ini bahaya hidup saudara. Kelihatannya orang Kristen, tapi DNA iblis.
Percayalah, kalau DNA Kristus ada dalam hidupmu, engkau pasti punya kekuatan mengampuni, mengasihi. Itu yang saya hidupi hari ini. Saudara mungkin lihat orang bilang ini, teman saya, kamu ndak enak, lihat suamimu ndak kepingin kamu racun. Saya tiap kali lihat dia, saya lihat bagaimana cara Kristus memandang suami saya. Saya ndak pernah benci. Orang tanya, kamu pernah ndak labrak itu atau jambak itu wanita itu? Enggak. Sampai suatu kali saya pernah berhadapan muka dengan wanita itu di rumah sakit. Hari itu suami saya sakit, ya. Tiba-tiba ada saya di dalam kamar tunggu operasi usus batu ginjal. Operasi yang kecil karena batu ginjal. Selang waktu tunggu di kamar, tiba-tiba ada seorang yang ketok-ketok kamar rumah sakit. Terus saya bilang, masuk. Tidak masuk, saudara. Ketok lagi, masuk. Sampai 3 kali saya suruh masuk, dan masuk. Ya otomatis saya keluar, saya berdiri, saya tutup pintu. Nah, tiba-tiba ada muncul wajah wanita. Saya pikir suster atau mbak-mbak siapa mikir. Tapi sempat waktu saya buka, nyelonong masuk. Dan tiba-tiba saya baru berapa detik sadar. Oh, ini yang dinamakan wanita yang selama ini nyakitin saya. Dan di situ saudara tahu kalau saya tidak punya penguasaan diri, saya tidak dilatih, itu yang namanya sepatu saya sudah tingginya segitu, itu cuma tinggal pukul gini. Yang paling dramatisir saudara tahu, hari itu saya dicobai iblis, untung saya lulus loh saudara. Jadi gini, suami saya kan sakit ya, ini nanti agak lama dikit ya, tidak apa-apa ya saudara. Jadi suami saya di sini ya, sakit. Dia berdiri di kanannya, ya, jadi kayak sinetron. Terus sambil nangis pegang tangan suami saya, nangis gini. Saudara tahu, suami saya waktu dipegang tangannya nangis-nangis. Dalam hati saya, aduh sakit batu ginjal aja pakai air mata buaya. Itu loh bukan sakit apa-apa. Dalam hati saya, ngapain nangis-nangis gitu ya. Yang membuat saya shock, saya di kanan, dia di kiri. Habis dia nangis-nangis pegang tangan suami saya responnya lebih membuat saya mau semaput. Dia bilang gini, sudah, jangan nangis ya. Aku enggak apa-apa kok, kamu enggak usah nangis. Hari itu saya punya detak jantung yang asalnya detaknya normal jadi duk 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 duk. Saya bilang, Tuhan, saya mau mati, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Sampai saya enggak tahan, saudara. Untung hari itu saya berdoanya, saya tidak emosi, saya mau pukul itu rasanya. Saya cuma berdoa satu kata, Tuhan tolong saya supaya saya bisa berespon benar. Ketika saya minta satu kata, karena itu waktunya harus singkat, antara saya harus pukul dia atau saya bisa tenang. Karena ini jantung sudah jeduk, rasanya mau gigit orang, saudara. Tapi ketika satu kata itu saya ucapkan, tiba-tiba detak jantung saya hilang, saudara. Saya pikir saya sudah pindah di alam lain. Saya pikir, loh kok hilang? Tidak ada, Tuhan, mati tak Tuhan. Tapi saya lihat, enggak, itu masih bisa nginjak tanah ini. Dan saya benar-benar bisa tenang, saudara. Tenang, setelah itu saya bilang baik-baik, tolong tinggalkan suami saya. Karena saya bisa handle suami saya. Tolong. Saya usir dengan baik-baik. Dan waktu saya usir, punya ketakutan kedua enggak? Takutnya kedua gini, kalau saya usir, iya kalau suami saya bela saya. Kalau suami saya bilang gini, jangan usir dia, yang suruh datang adalah saya, kamu jangan usir. Aduh Tuhan, tapi Tuhan membela hidup, saudara. Ketika respon saya benar, Tuhan perhitungkan. Waktu saya usir, suami saya yang tidur cuma lihat dulu dan mempersilahkan wanita itu pergi. Akhirnya saya keluar lebih dari pemenang. Amin. Dan teman saya waktu saya ceritain, teman saya bilang gini, untung lo El, coba kalau kamu emosi, kamu pukul, kamu hajar wanita itu, dan semua peristiwa ini diliput sama koran, ibu gembala memukuli seorang wanita malam. Tuh bayangkan betapa hinanya hidup saya. Tapi saya bersyukur ya,
Yang ketiga, yuk kita buka satu-satu. 3 ini ya, cepet. Serahkan sepenuhnya. Buka Amsal 16 ayat 3 ya. Banyak orang berpikir menyerahkan itu keuangan, itu ya benar, masalah serahkan. Tapi ada yang lebih penting, saudara. Buka Amsal 16 ayat 3. Ada hal yang lebih penting apa yang perlu saudara serahkan hari ini ketika saudara takut. Amsal 16 ayat 3. Nih, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Perbuatan apa? 4 hal yang saudara hari ini, kalau saudara kepingin rencanamu terlaksana, maka yang harus diserahkan adalah 4 hal. Yang pertama, bukan hanya cukup masalah, tapi pikiran ini perlu dikasih Tuhan. Kenapa? Kalau pikiran ini negatif terus, saudara tidak akan pernah bangkit jadi orang benar. Coba kalau saya lihat suami saya berzina, suami saya selingkuh, pikiran saya matang, hancur. Rumah tangga saya gimana? Saya berpikir negatif. Dia suami yang brengsek, dia suami yang biadab dan sebagainya. Bisa tidak saya bangkit, saudara? Walaupun kalau saya berdoa gini, Tuhan, aku serahkan loh Tuhan suamiku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau berubah, Engkau pasti sanggup berubah dia jadi suami yang baik. Tapi otak saya terus mikir dia suami brengsek, mikir dia suami kurang ajar, mikir rumah tangga saya bakal hancur. Jangan bisa. Tapi sejak Tuhan ajari hidup saya, serahkan. Engkau tidak boleh punya pikiran yang negatif. Pikirkan yang manis, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Jangan izinkan sampah itu masuk dalam pikiranmu. Itu yang membuat hidupmu makin terpuruk. Pikirkan suamimu sedang sekolah Alkitab. Tiap hari saya mikir, makanya hari ini dia bertobat, saudara. Karena tiap kali dia pergi selingkuh, dia dugem. Saya tidak mikir dia dugem berzina. Yang saya pikirkan, hari ini kamu sekolah Alkitab ya, sekolah Alkitab. Dan orang tanya, Eli 10 tahun, gimana rasanya? Tidak apa-apa. Suami saya sekolah Alkitab, lulus S1, S2, nanti jadi hamba Tuhan yang hebat, ngalah-ngalahin siapa? Philip Mantovan. Dan saya juga, saudara, jadi hamba Tuhan. Tuhan tuh satu kali bilang buat saya lucu, saudara. Saya tuh kadang ketawa. Tuhan bilang gini, sabar ya, sabar. Suamimu lagi sekolah kehidupan, kamu juga sekolah kehidupan, tapi bidangnya beda. Kamu nanti lulusnya sekarang jadi hamba Tuhan, sekolah buat ngajari itu wanita yang diselingkuhi, sakit hati, yang objek-objek. Nah nanti ini lulus jadi hamba Tuhan buat pria hidung belang, jadi beda belajar kehidupannya. Oh iya ya Tuhan. Kamu nanti ahli ngobati wanita yang terluka, dia ahli ngobatkan pria hidung belang. Karena dia sudah jadi pria hidung belang dulu. Lah kamu sudah ngalami disakiti, makanya punya pengalaman hidup yang hebat. Oh iya ya Tuhan. Makanya Tuhan bilang ini, sabar. Semua yang kamu doakan buat dia jadi hamba Tuhan, itu nanti pasti tergenapi. Percaya. Saudara lihat, kuasa Tuhan itu dahsyat. Itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin manusia tidak pernah mikir jalannya Tuhan, caranya Tuhan. Tapi apa yang tidak pernah saudara lihat, saudara dengar, timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sudah sediakan. Cuman kita tidak mau percaya. Kita selalu menuntut bukti dulu. Mulai hari ini bilang kanan kiri, tidak usah nuntut bukti. Mau buktimu buruk, tetap bagi Tuhan selalu tidak ada yang bisa gagalkan rencana. Amin. Serahkan perasaan ini loh, hati. Nata hati itu paling susah, saudara. Kalau hidup saya terus berdoa rajin pagi siang malam, tapi kepahitan, bisa tidak saya bangkit? Tidak bisa. Karena Tuhan tuh lihat hati. Ketika hidupmu sakit, pahit, Tuhan lihat ini, orang yang hatinya pahit, orang yang hatinya benci, itu orang yang hidup dalam gelap. Sedang Tuhan itu terang dan gelap, tak mungkin bisa bekerja sama. Makanya sebelum saudara berdoa, paling penting nata hati dulu. Serahkan hatimu. Tuhan, kalau ada mangkel sakit hati, ampuni aku mau bersih dulu, baru aku masuk dalam hadirat-Mu. Percuma nyerahkan keuangan kalau hatimu busuk, tidak bisa.
Serahkan penglihatan mata. Jangan banyak lihat kenyataan. Kenyataanmu boleh tambah buruk, tapi percaya bahwa ketika saudara melihat bahwa kenyataan itu dipakai alat sebagai Tuhan untuk membawa hidup saudara mengenal Tuhan, saudara akan lihat suatu perubahan. Amin. Yang berikutnya, yuk, bagaimana percaya? Buka Mazmur 56 ayat 4 ya. Setelah itu satu ayat lagi kita selesai ya. Poin kedua, Mazmur 56 ayat 4. Buka Mazmur 56 ayat 4. Yuk, bagaimana percaya bulat? Orang yang percaya bulat itu belajar dari seorang Daud. Mazmur 56 ayat 4. Bisa dibuka ya. Daud itu berkata gini di Mazmur 56 ayat 4 ya. Waktu aku takut, aku ini percaya ke. Ini orang yang spesial, saudara. Kalau saudara takut, bukannya percaya malah tambah panik. Tapi Daud ini luar biasa. Waktu aku takut, aku ini justru memilih percaya. Berikutnya coba yang kelima. Kenapa dia pilih percaya? Karena ini yang dia percayai bukan lagi mempercayai masalahnya yang tambah buruk. Tuhan, kalau masalahku tambah buruk, aku percaya hidupku makin hancur. Tapi dia memilih percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Berikutnya 56 ayat 9. Yang Daud percayai ini, sengsaraku engkaulah yang menghitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu, bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Artinya Daud berkata gini, jangan takut, percaya aja. Kalau hari ini masih berjalan maju dengan air mata, sengsara, semuanya bukan sia-sia, itu benih. Benih itu tidak satu hari tumbuh, tapi makin benih itu kau tanam dan kau tekun. Suatu kali semua yang namanya air mata, kesengsaraan itu tidak pernah sia-sia didaftarkan. Apakah 10 tahun air mata saya pernah berlalu sia-sia? Penderitaan saya didaftarkan sebagai satu deposito, dan saya melihat hari ini keturunan saya nikmati. Anak saya yang nomor 1 hari ini sudah lulus S2 sekolah Alkitab dan lanjut ambil sekolah konseling, saudara. Buat hidup saya itu impossible, tidak mungkin. Ini anak yang dulu anak pergumulan saya, yang karakternya sulit untuk diatur, mau seenaknya sendiri. Tapi ketika Tuhan perhitungkan air mata kesengsaraan saya, semua yang tidak mungkin Tuhan rubah. Lulus summa cum laude, saudara. Anak saya nomor 2 hari ini lulus sekolah. Orang bilang ini hancur, tapi enggak. Dia sekolah juga pintar, saudara. Nanti bulan April ini wisuda. Yang nomor 3, dulu anak pergumulan saya karena enggak mau belajar, sukanya makan sampai badannya gemuk. Hari ini sudah kurus 22 kilo dan lulus sekolah. Saudara tahu waktu itu anak yang saya pikir paling males saya di antara 3. Tapi justru anak itu nilainya 4, masuk UC Berkeley, saudara, di San Francisco. Buat hidup saya ini orang otot, tidak kerja, otaknya tidak bisa apa-apa. Tapi air mata kesengsaraan saya Tuhan perhitungkan, keturunan saya menikmati. Apa yang saya investasikan, selalu keturunan saya akan menikmati investasi saya. Dan saya bersyukur. Yang berikutnya, apa yang sudah didaftarkan nih? Maka musuhku akan mundur pada waktu berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Daud itu percaya, buka buat yang 3 hal. Setelah itu ayat terakhir selesai ya. Buka 3 hal. Waktu kita takut, kita percaya, belajar dari seorang Daud. Nih 3 hal yang dia percayai, bukan apa-apa. Hari ini hidupku terpuruk, percaya firman Allah. Karena hanya firman yang bisa memerdekakan saudara dan saya.
percaya bahwa air mata walaupun hari ini menderita tidak apa-apa, itu benih. Depositomu tidak usah takut. Tuhan pasti perhitungkan semuanya, ditampung, didaftarkan. Nanti saudara akan tercengang, ternyata Tuhan 10 tahun hari ini semuanya menjadi indah. Buat hidup saya jauh lebih baik hari ini. Hubungan saya sama suami sehat. Kalau dulu saya istri yang nanduk, saya istri yang suka maki-maki suami, dulu istri yang tidak menghormati suami, sekarang dari proses dia selingkuh buat hidup saya, Tuhan bilang ini, aku lebih suka hari ini daripada kamu zona nyaman. Aku lebih suka setelah kau mengalami proses suamimu selingkuh. Kenapa? Karena hari ini aku lihat Eli memiliki karakter Kristus, bisa tunduk pada suami sampai punya 2 anak. Saya total tunduk, saudara. Mulut saya tidak pernah menghakimi suami saya. Selama suami saya berselingkuh, 2 tahun pertama saya hidup seperti neraka. Tapi 8 tahun bisa dipastikan saya tidak pernah bertengkar, saudara. Hidup kami semuanya beres. Dan itu yang membuat Tuhan disukakan. Tuhan bilang, hidupmu lebih sehat. Hubunganmu walaupun suamimu selingkuh, tapi hubunganmu lebih sehat daripada dulu suamimu tidak selingkuh, tapi aku lihat hidupmu tidak sehat. Hari ini saya menghormati suami saya. Saya bisa cinta dia. Bahkan saya mulai merasakan bahwa anggur yang manis itu mulai tumbuh di dalam hidup saya. Ya, mungkin selama 15 tahun kawin, kalau lihat suami saya tidak ada getaran-getaran. Hari ini ketika saya menyadari betapa saya membutuhkan seorang suami. Dulu ketika dia baik, saya tidak merasakan kehadirannya. Ketika dia mulai tidak tidur di rumah, saya mulai ada rasa, aduh Tuhan kok tidak ketemu ya Tuhan, kangen. Itu artinya segala sesuatu lebih baik. Suami lebih baik, anak-anak lebih baik. Bahkan dulu saya takut dengan berkat saya yang dicuri wanita itu. Hari ini berkat itu yang menjadi hak saya, Tuhan kembalikan lipat-lipat. Tuhan bilang ini, aku itu tidak mau berhutang. Amin. Percaya ya, Allah di pihaknya, musuh pasti mundur. Hari ini percaya, walaupun keuanganmu belum dipulihkan, tetap percaya kalau Tuhan yang berperang, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang turut bekerja, pasti semuanya indah, mendatangkan kebaikan. Saudara dan saya pasti keluar lebih dari itu. Yuk yang terakhir buka Yeremia. Bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan. Yeremia, setelah itu selesai, pemain musik boleh maju ke depan. Yeremia 17 ayat 13 ya. Saudara pulang dari tempat ini tidak usah takut ya saudara. Hadapi apapun di luar, tetap percaya bahwa Tuhan penguasa hidup saudara. Lihat kehadiran Tuhan tiap hari sebagai dengan tiang awan yang api. Pemeliharaannya sudah lebih dari cukup untuk mencukupkan hidup saudara berjalan dari hari lepas hari. Amin. Amin. Ya, pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. Ya ini tuh hidup saudara hari ini tidak bisa mengandalkan kekuatanmu, kepintaranmu, kekayaanmu. Tapi hidupmu hari ini hanya mengandalkan ini, sumber air yang hidup. Kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai sumber air yang hidup, percayalah, hidupmu masih terjamin aman. Yang penting hari ini mengandalkan Tuhan. Buka 3 hal. Orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya selalu tipenya ini. Nah, ini 3 hal. Bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun kelihatannya Tuhan belum tolong hidupmu, jangan sekali-kali meninggalkannya. Jadikan prinsip sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga, jangan pernah menyimpang dari jalan Tuhan, supaya saudara dan saya tidak dilenyapkan. Hari ini 10 tahun saya jalani proses. Saya bersyukur saya bisa lolos. Bukan lulus, tapi saya bisa lolos dari sebuah perbuatan yang menyimpang itu. Saya tidak pernah balas semua perbuatan jahat suami saya.
Saya tidak pernah yang namanya balas selingkuh. Saya pernah punya TTM dan sebagainya, enggak. Saya hari ini tetap sebagai seorang istri yang setia. Sampai kalau teman saya mau ngenalin saya, El, ada duda El, kaya daripada tunggu suamimu nanti kamu lapukan lu El. Ini duda Eugene Hento Jen gitu ya. Buat hidup saya bilang sudah enggak usah. Saya punya moto. Apa motonya? Sekali nyoto tetap nyoto suami saya. Teman saya bilang ini boat sudah. Karena orang satu ini sudah boat. Hatinya sudah enggak bisa diapa-apain. Dan saya tahu, saya hari ini mau setia sama suami saya karena saya memilih setia sama Tuhan. Saudara pikir saya bertahan enak, sakit saudara. Tapi satu pilihan hidup saya yang membuat saya komitmen karena saya tidak mau menjauh dari Tuhan. Saya belajar untuk setia. Saya belajar setia mengikuti jalannya. Saya belajar untuk setia taat sampai di akhir penutupnya. Yuk bangkit berdiri. Apa 3 hal hari ini? Yuk ingat, serahkan sepenuhnya. Ya, kalau mulai takut bilang Tuhan, aku memilih percaya kepadamu bulat-bulat. Bukan setengahnya lihat kenyataan, setengahnya percaya Tuhan. Ya. Mau kenyataan buruk, aku memilih percaya bulat sama Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Andalkan Tuhan. Percayalah, orang yang mengandalkan Tuhan selalu diberkati. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu. Jangan takut, ya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Dia tahu setiap ketakutan, kekhawatiran saudara. Dia tahu setiap apa yang menjadi kekhawatiran saudara ketika saudara melihat hari esok. Tapi percayalah firman Tuhan pada sore ini akan membawa saudara mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan berpesan bahwa hari ini tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalaupun dunia bergoncang, masa-masa sukar harus engkau lewati. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan engkau. Engkau cukup hari ini berserah, percaya dan andalkan aku, maka aku yang akan berperang buat kamu. Aku yang akan bertindak dan aku yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dan hari esok yang penuh damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, anak-anakmu yang datang ke tempat ini dengan rasa takut, mereka pulang punya keyakinan yang luar biasa.
Mereka tidak akan takut melihat hari esok. Karena Engkau sudah pegang hari esok kami, Tuhan. Engkau sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadamu. Kalaupun Engkau izinkan jatuh, kami tidak akan pernah tergeletak, Tuhan. Tapi kami selalu bangkit karena Engkau yang menopang kami, Bapa. Bukan kekuatan kami untuk bisa bangkit, tapi kekuatan-Mu yang membuat kami bangkit hari ini, Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mengalami masalah keuangan, yang mengalami masalah rumah tangga, yang mengalami masalah kesehatan, takut akan hari esok. Kami percaya Tuhan, semua yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan sudah beri jalan keluar yang terbaik. Berkati juga Bu Esther dalam pengembalaannya, Tuhan. Berkati seluruh pengerja, berkati seluruh pemain musik tim di tempat ini, Tuhan. Multimedia, semua yang melayani di tempat ini, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Berkati suami, anak-anak, menantu, cucunya Bu Esther dan keluarga besar. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai sekeluarga ini mau muliakan nama-Mu. Akan semakin banyak jiwa-jiwa yang Kau percayakan buat hamba-Mu, Bapa. Terpuji nama-Mu, Bapa, yang percaya berkata, Amin.